dari aktor pendukung sampai jadi seorang raja. Nah, ini dia cerita gimana Karim Benzema, salah satu pesepak bola paling rumit dan bertalenta di generasinya, nemuin jalan berliku buat ngerebut mahkotanya. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal bedah karirnya. Kita akan ungkap identitas uniknya sebagai pemain, kita selami perannya waktu masih di samping Ronaldo, kita lihat evolusinya yang luar biasa setelah umur 30, lalu kita seimbangin antara puncak kejayaan dan kontroversi, sampai akhirnya kita lihat kerajaannya yang baru. Nah, buat ngerti Benzema, kita harus mulai dari sini. Dari kata-kata mentornya, Zinedine Zidane. Inilah intinya. Benzema itu bukan sekedar mesin gol. Dia itu seniman di lapangan, pemain yang benar-benar mikirin tim. Yuk, kita mulai dari dasarnya dulu. Babak pertama, bukan sekedar pencetak gol. Disinilah kita bakal nemuin fondasi dari semua kejeniusan dan kerumitan yang bakal kita bahas nanti. Benzema itu definisi penyerang lengkap yang sesungguhnya. Dari awal karirnya aja udah kelihatan kalau dia bukan cuma soal gol. Visinya kayak gelandang, tekniknya sekelas seniman, dan otaknya pinter banget buat buka peluang buat teman-temannya. Intinya, dia ini playmaker, yang posisinya aja kebetulan striker. Keren kan? Oke, selanjutnya, kita masuk ke era yang bisa dibilang paling ngebentuk karirnya di Real Madrid. Babak kedua, di bawah bayang-bayang Ronaldo. Di masa inilah dia nyempurnain seni jadi aktor pendukung terbaik. Hampir 10 tahun loh, tugas utamanya itu simple, bukan buat jadi bintang, tapi buat mastiin bintang yang satunya lagi, ya Cristiano Ronaldo, makin bersinar. Dia jadi fasilitator, narik bek lawan, bikin ruang, kasih umpan-umpan penting. Peran krusial yang jujur aja sering banget diremehin. Coba dilihat perubahannya. Sebelum 2018, dia itu fasilitator. Setelahnya, dia jadi titik fokus. Dari aktor pendukung jadi pemeran utama. Dulu dia rela ngorbanin statistik pribadinya demi tim. Sekarang dia yang jadi pemimpin dan mesin gol utama. Transformasi yang benar-benar gila. Dan transformasi inilah yang ngebawa kita ke babak paling menentukan dalam karirnya. Babak ketiga, evolusi pasca 30. Di sini, dia bukan cuma keluar dari bayang-bayang, tapi dia rebut panggung utamanya buat dirinya sendiri. Waktu Ronaldo pergi, banyak banget yang ragu sama Real Madrid. Siapa coba yang bakal cetak gol? Tapi dari keraguan itu muncullah sosok Benzema yang baru. Dia nggak cuma ngisi kekosongan, dia ngubah total perannya, jadi pemimpin sejati dan ujung tombak yang ditakutin lawan. Dan perubahan ini bukan cuma opini loh, datanya jelas banget. Angka ini 4,86 itu jumlah tendangan per 90 menit, tertinggi di La Liga pada masanya. Ini nunjukin banget perubahan pola pikirnya. Dia nggak lagi cuma nunggu atau nyiptain peluang buat orang lain, dia sekarang aktif ngejar dan ngambil setiap kesempatan buat dirinya sendiri. Terus, gimana caranya dia bisa ada di puncak performa pas umur 30-an waktu pemain lain udah mulai turun? Jawabannya ada di kata-katanya sendiri, dedikasi. Saya merawat diri saya dengan baik, saya bekerja lebih keras. Puncak karirnya itu bukan keajaiban, tapi hasil dari kerja keras, disiplin, dan pengalaman yang matang. Tapi cerita soal Benzema itu, ya nggak lengkap kalau kita nggak bahas sisi lainnya. Babak keempat, kemenangan dan gejolak. Di mana puncak karirnya itu jalan barengan sama kontroversi besar. Tahun 2022, dia sampai di puncak tertinggi sepak bola, menang Ballon d'Or. Ini bukan cuma piala, ini pengakuan resmi kalau dia adalah pemain terbaik di dunia saat itu. Momen penobatan yang udah lama ditunggu-tunggu. Hasil dari transformasinya yang luar biasa. Tapi, di saat yang sama dengan kesuksesan terbesarnya, ada bayang-bayang masa lalu yang terus ngikutin dia. Ini adalah lini masa kasus pemerasan sekstip yang rumit, mulai dari penangkapannya di 2015, proses persidangannya di 2021, sampai akhirnya dia divonis bersalah dan menarik bandingnya di bulan Juni 2022. Ini mengakhiri proses hukum yang panjang banget. Jadi ya, inilah inti kerumitannya. Di satu sisi seorang jenius yang nggak bisa dibantah di lapangan. Di sisi lain, kontroversi yang terus ngebayangin dia di luar lapangan. Dua cerita yang saling bertolak belakang ini ngebentuk warisan dan citra publiknya yang, ya, cukup kompleks. Dan perjalanan ini ngebawa kita ke babak terbarunya. Sebuah langkah yang mungkin gak banyak orang sangka. Babak kelima. Sebuah kerajaan baru. Di tahun 2023, setelah 14 tahun yang penuh piala dan jadi legenda di Real Madrid,
Benzema bikin keputusan besar. Dia pindah ke Arab Saudi buat gabung sama Al Ittihad. Sebuah langkah yang bukan cuma jadi babak baru buat karirnya, tapi juga buat peta sepak bola dunia. Sekarang, pengaruhnya itu udah jauh lebih dari sekedar sepak bola. Dia bukan lagi cuma atlet. Dengan sponsor jangka panjang dari raksasa kayak Adidas, jadi duta buat merek mewah Fendi, dan banyak kerjasama lainnya, Benzema udah jadi ikon dan merek global. Jadi, setelah kita bedah semuanya, kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Jenius di lapangan, pemimpin yang menginspirasi, dan tokoh yang kontroversial. Dari semua peran yang udah dia mainkan, warisan mana yang nantinya bakal paling diingat? Mungkin cuma waktu yang bisa jawab. Tapi kalau menurut kalian, gimana?